Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau ngobrolin tentang Isra Mi'raj bersama abi aku. Isra Mi'raj itu apa sih, Bi? Oke. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian setelah itu dilanjutkan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Gitu. Nah, ini peristiwanya ini sebagai, kalau lihat sejarah ya, sirah nabawiyah, sebagai hiburan kepada Nabi Muhammad. Kenapa hiburan? Karena waktu itu, di tahun itu, Nabi mengalami beberapa peristiwa yang menyedihkan beliau ya. Mulai dari meninggalnya istri Nabi, siapa namanya? Khadijah. Kemudian paman Nabi yang melindungi Nabi ya dari serangan orang kafir Quraisy, yaitu Abu Thalib. Ditambah lagi ketika Rasulullah hijrah ke Taif ya, beliau tadinya berharap akan dapat dukungan, malah dilempari batu sama beliau, sehingga tahun tersebut sangat sedihnya, sebut sebagai tahun husni atau tahun kesedihan, sehingga dihibur oleh Allah dengan kalau kita mau dikasih piknik gitu ya, jalan-jalan seperti itu. Waktu itu Nabi perjalanannya pakai apa? Memang waktu itu sudah ada kendaraan atau pesawat? Oh iya, waktu itu mah belum ada kendaraan ya, paling unta gitu ya. Tapi untuk perjalanan seperti sejauh itu tidak mungkin kalau pakai unta dalam semalam. Itu kan perjalanan semalam ya. Jadi waktu itu Nabi dapat mukjizat, diberikan anugerah Allah mengendarai sebuah hewan gitu ya, yang bentuknya itu menyerupai, lebih besar dari keledai tapi lebih kecil dari kuda besar. Nah, itu kendaraannya cepat sekali ya. Emang kalau sekarang seperti dongeng ya ceritanya, tapi itu kisah nyata yang dialami Nabi. Jadi namanya apa tadi? Buraq, nama kendaraannya itu ya. Bawa binatang seperti kuda. Saat Isra Mi'raj Nabi ngapain saja? Ya, kalau Isra Mi'raj pertama dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa ya. Dalam semalam itu beliau di Masjid Aqsa sholat sunat ya. Kemudian beliau diangkat ke Sidratul Muntaha, menaiki langit-langit demi langit, tahap demi tahap. Di sana Rasulullah ketemu dengan para nabi. Ada Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, ada Nabi siapa lagi ya? Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Nah, yang paling istimewa juga waktu di Sidratul Muntaha, Nabi melihat wujud asli dari malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Biasanya kan kalau dapat wahyu itu Jibril itu nyamar menjadi manusia gitu ya, tapi ini wujud aslinya itu. Nah, apalagi ada lagi? Ya. Itu kan perjalanannya luar biasa. Apakah orang-orang pada percaya? Oh iya, betul. Jadi waktu itu yang percaya baru seorang ya, yaitu sahabat Nabi yang paling dekat. Siapa namanya? Abu Bakar. Nah, karena peristiwa itu, karena hanya beliau yang percaya dengan kejadian Isra Mi'raj itu, maka Abu Bakar Siddiq diberi gelar oleh Rasulullah sebagai Abu Bakar As-Siddiq, artinya yang membenarkan. Kenapa membenarkan? Karena umat yang lain itu menganggap Nabi gila ya dengan peristiwa itu, karena emang tidak masuk akal. Tapi Abu Bakar dengan keimanan yang tinggi, beliau mempercaya bahwa saya percaya bahwa engkau Rasul mengalami perjalanan seperti itu, luar biasa seperti itu, sehingga beliau dikasih gelar Abu Bakar As-Siddiq seperti itu. Apa hikmah Isra Mi'raj untuk kita umat Islam? Oh iya, hikmahnya yang paling besar adalah, atau oleh-oleh ya mungkin ya, dari peristiwa Isra Mi'raj adalah diperintahkannya syariat sholat 5 waktu. Ada berapa sholat 5 waktu itu? Nah, yang sholat wajib maksudnya, sholat fardu. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, itu sholat itu adalah, kemudian ada hadis menerangkan bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. Jadi kalau kita mau menegakkan agama, maka tegakkanlah tiang itu biar agama ini tegak. Caranya dengan melaksanakan sholat 5 waktu tepat waktu,
kalau bisa berjamaah dan dilakukan di masjid, terutama untuk laki-laki ya. Kira-kira seperti itu. Baiklah Abi, terima kasih penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.